Dimanapun Anda berada, termasuk juga barangkali Pak Nur Hadi dan Pak Harun Masiku, dimanapun Anda berada, catatannya kami merindukan Anda. Malam hari ini mungkin tema yang kita angkat tidak sejalan dengan nuansa yang ada, nuansa pemberitaan yang ada tentang virus corona. Mudah-mudahan ini cepat berakhir dan tidak terlalu banyak korban yang jatuh dari negara kita Indonesia. Tapi malam hari ini kami akan mengangkat topik yang barangkali karena corona dan virus dan isu-isu lainnya ini seperti tertutup. Padahal ini sesungguhnya pertanyaan banyak orang, khususnya Anda penduduk DKI Jakarta, saya penduduk Bekasi jadi nggak terganggu, tentang siapa sesungguhnya yang pantas menjadi wakil gubernur yang kursinya ditinggalkan oleh Bang Sandi ketika Pilpres beberapa masa yang lalu. Nah, malam hari ini alhamdulillah sudah ada 2 orang calon wakil gubernur, calon wakilnya Bang Anies untuk menjadi dan menduduki kursi Jakarta DKI 2 gitu ya. Saya perkenalkan yang pertama adalah Bang Nurmansyah Lubis, Cawagup DKI dari PKS. Malam Bang. Kemudian ada Bang Ahmad Riza Patria, calon wakil gubernur dari Partai Gerindra. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah narasumber kita tidak kurang pentingnya hadir di sebelah sana. Yang pertama saya perkenalkan, ini semuanya kita panggil Bang kalau laki-laki ya, karena acaranya untuk DKI Jakarta. Bang William Aditya Sarana, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI. Kemudian ada Mpok Zita Anjani, wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari PAN. Di saat dialog nanti saya akan panggil Mas dan Mbak pada akhirnya juga begitu ya. Selanjutnya Mpok Elisa Sutanujaya, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies. Gak sakit perut ya Mbak ya? Kemudian sejarawan kita Bung JJ Rizal, Bang JJ Rizal. Dan dari detik.com hadir rekan saya, redaktur pelaksana Nusantara dan Berita Internasional, Ahmad Thorik, Bang Thorik. Sekarang karena dialog ini mengedepankan kejujuran gitu ya, sejujur-jujurnya. Jadi kalau hujan nanti kita akan menepi dulu gitu ya. Kita supaya jujur karena ini 2 masing-masing calon, kita akan mulai dari calon-calon ini. Saya minta abang-abang sweet dulu deh. Siapa yang menang boleh milih ngomong duluan atau ngomong belakangan. Silakan. Sweet dulu. Sweet buat ngomong belakangan atau depan? Terserah, yang menang boleh milih ngomong depan atau belakang. Gitu. Fair ya jadinya. Silakan, Bang. Sweet. Iya, oke. Menang. Mau duluan atau belakangan? Saya kasih senior dulu. Oh iya. Bang Anca, silakan Bang Anca. Iya Bang. Iya Bang. Kalau pertanyaan saya begini. Mengapa kemudian mereka warga DKI, saya warga Bekasi. Kenapa mereka warga DKI harus memilih Abang sebagai calon wakil gubernur atau akan menjadi wakil gubernur deh? Iya. Ya jadi pada dasarnya latar belakang saya kan finance. Auditor juga pernah. Ribet tuh. Iya. Saya dulu akuntan. Oh, sama-sama akuntan kita. Saya dari STAN. Pernah di BPKP 12 tahun lah. Pernah jadi anggota parlemen DKI 10 tahun. Di Komisi B, Ekonomi, Komisi D, Infrastruktur, dan Komisi C untuk budgeting. Jadi saya pikir mudah-mudahan bisa membantu Bang Anies lah. Karena memang beban kerja Bang Anies khususnya controlling terhadap budgeting ini kan perlu dibantu lah, penting untuk transparansi segala macam, efektivitas, efisiensi, apalagi masalah penyusunan APBD sekarang kan semuanya serba e-budget dengan sistem baru accrual basis segala macam. Jangan sampai nanti opini laporan keuangan sudah unqualified, wajar tanpa syarat,
pilihan kita WDP. Ada kualifikasinya kan. Oke. Kita jagalah itu, walaupun selembar tapi punya makna yang sangat penting bagi Pemprov, Bang. Gitu. Abang pernah bilang bahwa DKI itu harus dipimpin sama pemimpin yang gayanya agak preman. Gitu. Bener nggak? Bukan agak preman mungkin ya. Jadi khusus Jakarta, pola-pola pengawasan melekat tuh kita paham ya. Tapi kalau di Jakarta ini harus direndengin gitu. Maksudnya? Misalnya, kita dapat laporan misalnya, entah dari kelurahan, banjir udah kelar misalnya, kita siap ready, petugas PPSU-nya sudah siap. Itu nggak bisa begitu, kita harus turun juga. Oke, jadi Kita belusukan. pelototin, iya, jangan sampai sekedar dia cuma kita girang, kita seneng, semua ready, nggak taunya kelelep lagi kan rusak itunya. Tapi misinya apa? Membantu Anies selain dari sisi Iya. administratif, Iya. apalagi? Sebetulnya yang paling hebat ini di Jakarta kan aset ya. Pendayagunaan aset masih jauh, kita artinya mungkin Bang Anies bisa saya bantu nanti karena aset Jakarta ini luar biasa, Bang. Apalagi banyak kerjasama dengan pihak swasta itu, mana harganya murah tuh sewa ya. Pernah punya pengalaman, kita lihat di dokumentasi dia kerjasama nih, kita paranin nih di Kota Tua. Cuma bakal parkir truk. Oke. Akhirnya kita cut, terminate, ente nggak bener nih. Jadi hal-hal seperti itu yang harus benar-benar terregistrasi dengan baik. Sistem IT-nya mendukung. Itu fasos-fasum aja, kalau aset kan banyak, Bang. Bejibun, Bang. Mungkin ratusan triliun ya. Istilahnya yang kalau nggak dimonitor kasihan, Bang. Oke. Dan itu bisa menjadi pendapatan daerah yang luar biasa. Gitu. Oke. Kita beralih ke Bang Riza. Bang Riza, sama pertanyaannya. Mengapa warga DKI harus memilih Abang sebagai wakil gubernur? Ya saya sendiri ya pendidikan teknik, sipil, transportasi, kemudian manajemen ya. Kedua saya aktivis ya organisasi, senang berinteraksi, bersosial, aktif di berbagai organisasi dan 12 tahun ini saya aktif di Partai Gerindra 2 periode, Wakil Ketua Komisi 2, membawahi mitra kerjanya pertanahan, Kemenpan, RB, Seknek, KSP, dan lain-lain. Kemudian juga sekarang Wakil Ketua Komisi 5, membawahi infrastruktur, perhubungan, dan lain-lain. Terus juga Ketua Praksi MPR. Tahu-tahu ya saya nggak cerita latar belakang, tahu-tahu jadi cawagup oleh Bang Ancar. Oh, latar belakangnya juga seru sih sebenarnya. Wah seru sekali kalau cerita bisa 7 buku tuh kalau Dura itu. Oke. Nah jadi ya saya ternyata apa yang latar belakang saya kemudian di DPR kok matching gitu dengan Jakarta. Umpamanya saya membawahi mitra kerja dengan BPN Pertanahan. Ternyata masalah tanah di Jakarta ini luar biasa. Oke. Tadi satu saja yang Bang Acet sampaikan, ada aset Pemda dimanfaatkan pihak ketiga dengan harga yang murah. Ya. Banyak lagi aset yang luar biasa dimanfaatkan oleh kelompok orang tertentu yang hanya ingin memperkaya kepentingan kelompoknya tanpa mempedulikan Jakarta dan kepentingan orang banyak. Saya kebetulan juga dekat dengan Seknek karena Komisi 2 kan masalah kita Jakarta akhir sama Seknek, ada GBK, ada Monas kemarin, ada apa lagi? Kemayoran, nah, itu juga saya mudah-mudahan bisa membantu mensinergikan. Masalah-masalah Jakarta apalagi ternyata banjir. Masih ya? Masih banjir. Nah, saya kan di Komisi 5 membawa infrastruktur urusan banjir. Mudah-mudahan naturalisasi dan normalisasi bisa disinergikan positif. Berarti nggak benar tuh kalau banjir ya udah air kita nikmati aja. Ini udah sunatullah kira-kira begitu. Ya banjir itu kan memang alam dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah ya. Ya harusnya bisa kita kelola dengan baik ya. Kalau ayatnya jelas tuh banjir itu, air itu, hujan itu untuk minum, untuk tumbuhan, untuk ternak. Artinya semuanya positif gitu loh. Nah jadi air yang turun dari langit ini harusnya kita kelola dengan baik. Tidak perlu jadi banjir kalau kita bisa mengelola dengan baik. Kemudian lagi di Komisi 5 kebetulan kan saya membawa perhubungan. Masalah Jakarta ternyata macet. Jadi singkat cerita latar belakang saya sebagai aktivis, kemudian di partai politik ada masalah
perlu ditingkatkan harmonisasi antara eksekutif dengan legislatif. Saya punya hubungan yang baik dengan legislatif, katakanlah di pusat, di provinsi. Saya aktif dengan teman-teman media, dengan LSM, semualah. Istilahnya dari yang preman, kalau kita di KNP itu ada istilah mulai dari sajadah sampai haram jadah. Kita bersinergi, bergaul bersama, bagaimana semua nanti kita libatkan. Siapapun mereka, warga Jakarta, bahkan di sekitar Jakarta terlibat membangun Jakarta yang lebih baik. Tentu yang berbudaya, yang lestari. Ya. Dan konsepnya itu harus empowerment, harus empowering pemberdayaan gitu. Dan budaya itu penting. Saya mau saran sama Pak Gubernur, pokoknya kita suratin aja lah. Semua kalau bikin acara di Jakarta, dalam dan luar negeri, apapun internasional, apapun harus ada tari ronggeng, tari Betawi kan gitu loh. Budaya Betawi, kuliner Betawi itu harus dihadirkan. Gitu. Jadi memang pemimpin itu, selalu saya sampaikan, pemimpin itu harus berpihak gitu. Berpihak pada yang lemah, pada yang belum cerdas, pada yang masih miskin dan lain-lain. Itu memang harus berpihak gitu. Jadi kita menolong yang lemah dan membantu yang dilemahkan. Gitu. Jadi memang tugas kita pemimpin harus ada keberpihakan dan harus berani. Kenapa harus berani, tegas? Dan harus memiliki integritas. Karena di Jakarta ini kan semua kumpul. Jenderal paling banyak di Jakarta. Konglomerat paling banyak di Jakarta. Pejabat di Jakarta. Ternyata penjahat juga lebih banyak ya semuanya. Gitu. Gimana nih menghadapi? Saya baru dapat cerita tadi, rupanya ada pengusaha, saya nggak sebut, mau dapat proyek di Jakarta, taruh beceng di meja. Wah, kaget juga saya dengar. Apa iya sampai begitu? Rupanya ada zaman sekarang. Masih ada gaya-gaya begitu. Yang begini kita hadepin, nggak ada urusan lah. Iya kan, baru punya beceng satu kita aja. Kita taruh senapan serbu ya? Iya gitu loh. Nah maksud saya kan kita malu, masa zaman seperti ini ternyata masih ada pengusaha mau dapat proyek dengan cara-cara seperti itu. Bang, pertanyaan yang banyak nih di publik nih. Awal-awalnya kan katanya dalam tanda kutip ini jatahnya PKS. Kenapa tiba-tiba Gerindra ngirim abang? Oh iya. Sebetulnya bukan jatah PKS, dulu malah jatah jatah Sandi sebagai Gerindra. Kemudian dalam proses Pilpres menang. Pilpres belum beruntung. Anies sebagai ini, teman-teman di PKS minta gimana kalau cawagup nanti pengganti Sandi buat PKS. Teman-teman DKI tadinya keberatan, tapi kan Pak Prabowo orangnya kan bijaksana, ya sudah. Kita kasih PKS. Kita kasih PKS memang. Kita ini dalam perjalanan dalam setahun teman-teman DPRD belum memproses gitu loh. Akhirnya buntu. Nah, sampai pada satu saat harus ada pilihan. Apa diteruskan dua calon di PKS dia tidak dilaksanakan prosesnya, pansusnya dan lain sebagainya oleh DPRD, kemudian akhirnya kosong, atau dibiarkan kosong, atau kita isi. Nah, kalau isi gimana? Apa dua-duanya dari PKS lagi, dua-dua dari Gerindra, atau dari mana? Akhirnya kami antara Gerindra PKS bersepakat ya sudah, satu dari PKS, satu dari non-PKS. Ya non-PKS, artinya Gerindra nggak maksa, karena ada calon non Gerindra, Bang Sepuluh gitu loh. Akhirnya kami rekomendasikan 4 nama. Yang kami silakan PKS memilih satu dari 4 nama. Ada yang dari Gerindra, ada non Gerindra. Ini karena abang ada di sini. Kalau kita nanya ke PKS yang lain kan nggak ada abang di sini. PKS menerima itu dengan legowo. 2 nama nih tadinya nih, tapi nggak diproses. Ini jangan-jangan di DPR. Nanti kita tanya DPRD gimana? Ya namanya manusia ya. Dikasih atu, maunya 2. Oh gitu. Iya. Pak Prabowo udah jadi menteri, harusnya jangan diutak-utik ke cawagup ya. Iya kan? Nggak tahu saya ya. Nggak, ini kan kan bahasa Betawinya gitu kan. Retoris. Minta atu, minta kurang atu. Kesian temenannya, Saihu sama Agung kan. Setahun didiemin aja. Ini istilah Betawi ini gedek gitu berarti. Ya kagak gedek banget mah. Tapi diantepin aja. Kalau Betawi bayangin aja. Tapi kata Bang Riza ini bukan salahnya Gerindra. Iya, jadi tuh pengantin kita didiemin, gak dicolek-colek.
sampai tuh habis. Sampai kering ya? Udah kering kerar. Nah, kita PKS ngeliat nih bagaimana urusannya nih. Kayaknya nih memang Gerindra pengen cawagup. Oh gitu. Ya kan? Akhirnya kita berlega daripada kita dimarahin warga kan. Ini Anies sendirian, kesian. Jangan biarkan dia sendiri. Oke. Sehingga kita win-win solution lah kan. Walaupun selama ini kayaknya nggak ada isu ya. Anies juga nggak pernah mengeluh. Saya nggak punya. Iya, waktu. Pak Anies memang secara sendiri juga sanggup dengan DKI. Iya kan? Nah, kebetulan memang nggak enak juga secara rule kan harus ada wagub, Bang. Ya udahlah, kalau gitu daripada kagak pengantennya didiemin aja, emang Gerindra juga mau ya. Ya udah deh Bang Riza Mane aja udah. Gitu. Yang penting ada Bang Anca. Iya. Tapi- Kalau Bang Riza kan jadi kalau kemana-mana gitu, Ane kan orang PKS. Oh gitu ya? Kalau begitu Bang ngalah aja deh. Abang di DPR pusat, Ane di Wagub. Oh oke. Ini kayaknya mah ini istilah bukan sekutu segajah ini. Ini kayaknya Udah nggak sekutu lagi gitu. Udah nggak sekutu lagi? Enggak, senyamuk. Oh, Senyamuk. ya ada nuansa. Aneh juga ke Bang Sandi, Bang kemana Bang? Bang Sandi ngomong dulu, pokoknya semuanya haknya hak PKS, ya kan? Dia takut juga, ya kan? Nanti kalau jadi gak jadi presiden dia, udahlah, nggak apa-apa deh kita dukung Bang Riza dari Gerindra jadi cawagup berantem sama Bang Ancah gitu. Gimana tuh, Bang Riza? Ini ada yang belum tuntas antara PKS dan Gerindra. Tapi kalau tuh. sekarang sorry Bang, Aneh potong, ini udah tuntas. Oh, ini udah kan tuntas. kita harus move on ya. Iya. Kalau Jadi Bang Anca- diselengkat dikit nggak apa-apa, sama temen. Nggak apa-apa, tapi gedeknya masih berasa Ya kayaknya. kagak lah, Nggak ya? dikit deh dikit. Gimana ya? Jadi Bang Anca ini sama saya sama. Ya. Sama artinya kita nggak ambisius, Iya. nggak ngoyo, nggak ngejar, nggak Kita udah berteman lama Bang, udah 15 Iya. tahun. Kita nggak ngoyo, nggak ambisius, nggak kasak Iya. kusuk. Ya. Yang penting jadi cawagup Bang. Untuk jadi cawagup. Ya. Oke. Memang takdirnya jadi cawagup. Oke. Gitu. Makanya kita bilang udah 2 aja deh cagupnya. Iya, tapi maksudnya Cawagup. kenapa ada Gerindra lagi? Kan PKS ceritanya dua-duanya. Coba Torik, gimana Rik? Mempertajam dari omongan Bang Riza. Kalau tadi kan Bang Riza bilangnya Bang Anca bahwa PKS yang minta jatah kursi ini buat PKS saja cawagupnya. Tapi apakah sebenarnya ada deal di Pilpres 2019? Oke, capres cawapresnya dari Gerindra semua kita dukung nih. Ya kan Pak Prabowo sama itu Bang Sandi dari Gerindra. Berarti dealnya kursi cawagup DKI buat PKS. Ada deal gitu nggak sebenarnya? Lisan atau tulisan lah? Bisa dijawab. Ada nggak? Abang mau Ya jawab. bukan deal, dulu kan yang namanya kita partai itu kan apa sih, partai itu kan berdiri sebagai bangunan politik itu ingin mempersiapkan kader terbaiknya ya, memiliki kekuasaan untuk kepentingan bangsa, negara, kepentingan rakyat. Nah, untuk Pilpres semua kader kan pengen jadi capres dan jadi cawapres, semua partai begitu ketika Pilpres ke belakang. Nah, kebetulan kan di koalisi kami kan waktu itu ya Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN. Kita harus pilih nih, siapa yang jadi capres, siapa yang jadi cawapres. Kebetulan memang, Dua-duanya Gerindra. kebetulan capresnya kan Pak Prabowo. Oke. Nah, kemudian semua pengen nih, Punya calon. PKS Ada. punya calon cawapres, Iya. Demokrat punya calon, ya kan. Akhirnya kan harus berembuk gitu loh. Kalau Prabowo kan wapres dari Demokrat, oke. Wapres dari PAN, oke. Wapres dari PKS, oke. Gerindra Tapi kan apalagi? Gerindra oke juga kan gitu. Tapi kan teman-teman sepakat akhirnya maunya Bang Sandi. Mungkin kan ada hitungan-hitungannya lah ya. Nggak, Dan tapi benar lain-lain. nggak itu ada deal itu? Oke lah, wakil presiden silakan. Tapi Enggak, yang cerdas wakil- memang PKS. Gimana? Ya aneh nggak dapat wapres Oke, ya kan. oke. Kalau gitu wagub buat aneh. Bagus bener itu. Tapi nggak dapat juga nih. Iya. Layangan Ya paling putus. tidak udah usaha. Udah Itu kalau zaman dulu ada layangan putus, benangnya panjang, ya kan? Ya pokoknya begitu dah. Sekarang saya ke Posita deh. Sebenarnya emang istilah Betawinya diantepin tuh dua calon PKS sampai akhirnya gagal dan batal. Jadi sebenarnya yang dua calon itu kan di periode yang lama. Iya. Cuman setelah kita nih kan saya William ini kan kita kan 60 Periode baru 60% wajah baru ya, dan Betul. juga representasi dari kaum milenial gitu, anak muda. Dan setelah kita kurang lebih 6 bulan kita tahu dinamikanya, memang kawan-kawan itu punya preferensi, punya pilihan. Dan saya rasa bagus juga kalau ada option pilihan, jadi mungkin ada yang lebih suka yang ini atau yang itu, jadi lebih variatif lah. Dan alhamdulillah kita bisa lihat di Dewan prosesnya cepat,
5 bulan, 5-6 cepet bulan. banget ganti Agung sama Saihu maksudnya gitu. Enggak, bukan itu, bukan. Enggak, memang kita nih yang 60% wajah baru anak-anak muda emang komitmen pengen secepatnya Pak Anies ini punya wagub. Intinya Oke, gitu. oke. Enggak terlalu masuk ke ranah politik sih, enggak. Objektif aja nih DKI segede gini, APBD-nya 87,9 T, secepatnya punya wagub. Dan alhamdulillah 5 bulan dilantik kita ya, Will ya. 5-6 bulan dilantik, ini pansus sudah berjalan dan kemungkinan 1-2 minggu ini secepatnya bulan ini DKI akan punya cawagup. Akan punya wagub. Nah, jadi ya tadi ada Tapi ada pertanyaan baiknya saya juga. gini, 2 calon awal itu emang nggak asik sehingga akhirnya harus diganti. Kalau itu sih saya nggak bisa jawab karena itu kan yang periode yang lama. Oke. Kalau kita periode yang baru kan memang sudah Bang Anca dan Bang Liza Patoya. Jadi itu discontinue gitu. Milihnya dalam bentuk voting apa gambreng? Jadi gini, tentunya dalam Hobi, bentuk, Pak. Hobi, ini Pak. juga kemarin sempat publik bertanya ya, ada voting terbuka, voting tertutup, intinya adalah voting. Cuman Oke. memang mekanismenya aja, ada yang setuju terbuka, ketika dipanggil misalnya fraksi PAN, bangun semua. Ada juga yang mau one man one vote. Dan yang disetujui kemarin di rapat itu adalah one man one vote, jadi tetap voting, tetap media bisa meliput, semuanya bisa menonton, tapi di balik bilik. Itu aja. Jadi tanggal 23 jangan kemana-mana, kita saksikan bersama di detik.com. Masih kemungkinan ada perubahan sedikit. Ya Allah, pindah lagi. Lebih cepat mungkin. Mau dimajuin? Kapan rencananya? Minggu depan katanya, Kita benar? pantengin aja deh besok. Oke. Saya tunda dulu Bang Will. Saya ke Bang JJ dari tadi senyumnya merekah terus. Kenapa Anda banyak senyumnya malam ini, Bang? Ya karena seru ya memperebutkan. Kalau saya belajar sejarah, dalam historiografi kita penulisan sejarah, itu yang dikenang tidak pernah wakil. Nggak punya wakil. Wakil tuh seperti tidak ada dalam historiografi kita tentang Jakarta. Misal Bang Ali bikin buku ya, judulnya itu Karya Jaya. Yang diwawancarai semua itu gubernur. Yang sebelum gubernur ada, namanya Sudiro, wali kota Sudiro. Pak Sudiro jadi gubernur, ada wakilnya baru, Heng Ngantung. Tapi dibicarakan itu sebagai gubernur, bukan sebagai wakil. Jadi sebenarnya yang kita bicara ini ban serep yang mereka lagi serebutkan ini, yang saya ketawa mereka. Kenapa serep itu begitu seksi? Ya mungkin ada orang senang jadi pejabat. Ini bukan bahasa saya, ini bahasa Pak Prianto yang mengundurkan diri karena dia merasa dia nggak bisa jadi apa-apa. Oke. Dia jadi ban serep dan dia merasa itu apa ya? Mengkhianati kepercayaan publik. Tugas dia memberi saran, tapi sarannya misalnya tidak pernah didengar. Bahasa dia seperti nabrak tembok yang tebal, gitu. Jadi menarik kalau melihat Dinamika. kontestasi di DPRD begitu. Bagaimana caranya? Sorry. Dari situ kemudian Anda mengatakan ya ada atau tidak ada wakil itu sama saja sebenarnya. Ya sebenarnya kalau kita tanya dengan gampang gitu. Abang ingat gak wakil gubernur? Lupa. Zaman Sutioso. Poke. Ya, karena dia jadi gubernur. Iya. Karena dia jadi gubernur. Ahok, karena dia jadi gubernur. Ahok sendiri bilang, waktu saya jadi wakil, saya sami'na wa ta'na sama Pak Jokowi, bahasa anak PKS-nya. Oke. Gitu kan? Jadi yang dikenang adalah gubernurnya, karena apa? Problem besar kita, wakil itu ban serep. Oke. Kalau bannya masih bagus, ya dia serep terus. Persis kayak Abang None. Oke. Persis kayak ondel-ondel. Ya dia pengiring doang. Orang Betawi bilang namanya pengejek. Oke. Bang Willy gimana Bang Willy? Tes, oke. Kalau dari saya dan fraksi PSI tentunya yang penting adalah keterbukaan dalam proses ini. Artinya ketika kita memilih wakil gubernur ini, kita mau prosesnya terbuka. Publik bisa menilai. Terutama wakil gubernur yang ngerti harga lem Aibon berapa. Salah satunya tentunya kita juga tentu mau agar proses penganggarannya juga akan dibantu oleh wakil gubernur agar nantinya di akhir anggaran ini terbuka gitu kan. Ada perbaikan lah karena Pak Gubernur kan menjanjikan juga tuh sistem anggaran yang baru kan. Katanya bulan Januari harusnya sudah ada. Sekarang kan belum diimplementasi nih. Mungkin dari Pak Wakil Gubernur nanti yang terpilih bisa diimplementasi. Tapi pada akhirnya dari fraksi PSI kami yang penting ada keterbukaan di sana dan kami tentunya sekarang mengkosongkan pikiran, artinya kami mau menilai kedua cawagup ini secara
objektif gitu. Oke. Bentuknya yang diharapkan seperti apa? Kalau dilihat dari track record masing-masing ini, oke nggak PSI? Atau yang nggak ada pilihan, cuma 2 ini calonnya gitu? Ya, terkait calon kan memang sudah ditetapkan Given. bahwa harus partai politik waktu yang mengusungkan. Sekarang yang paling penting adalah kita ada proses yang terbuka, artinya nanti ada tanya jawab yang terbuka. Nanti dari jawaban-jawaban para cawagup inilah yang nantinya akan menjadi dasar PSI dalam menentukan pilihannya. Oke. Jadi kami mau meritokratis Tapi aja. PSI merasa memang harus ada wakil gubernur. Tidak seperti JJ Rizal gitu mengatakan. Oh enggak. Ya gimana? Lanjut. Kita mesti merumuskan cara baru melihat wakil gubernur dan bagaimana wakil gubernur memposisikan dirinya dengan sejarah yang panjang. Mereka tidak ada di dalam sejarah. Menurut saya ini problem, artinya harus ada rumusan baru. Saya nggak tahu ya, undang-undangnya masih sama nggak mengacu kepada nomor 32 tahun 2004. Kan di situ tugasnya memberi saran. Jadi gubernur mau dengar nggak mau dengar, wong lowo alam bisawab, terserah dia gitu loh. Nah, saya pikir harusnya wakil gubernur jauh lebih cerdas dari gubernur. Kalau misal mengacu kepada undang-undang nomor 32, dia memberikan saran. Jadi kalau saya tanya Bang Anca tentang banjir, dia harus cerdas menjawab tentang banjir karena tugas dia memberikan saran. Oke, kita potong sampai di situ. Menurut Abang, banjir solusinya kayak gimana? Sekalian aja nih kita uji. Kan nggak ada debat kan? Iya. Sayangnya Cawagup nih nggak ada debatnya, kita bikin lah di sini. Gimana menurut ente? Menurut Abang gimana Pak? Iya. Ya banjir mesti ada di Jakarta. Mesti ada. Mesti ada. Sejak zaman Belanda juga, apalagi bukunya apa tuh, gagalnya sistem kanal ya Bang ya, ada buku yang ditulis saya pernah baca tuh. Jadi, ya. Jadi memang karena kontur tanahnya tidak bisa gravitasi dari istilahnya itu dari telaga saat ke bawah, kan sekarang meluncur aja kan. Katulampa, ya sekarang alhamdulillah pemerintah pusat membantu kan. Bagaimana mereka membuat waduk Ciawi dan Sukamahi untuk istilahnya itu mereduksi limpasan lah supaya berhenti istirahat dulu kan begitu. Sehingga mau nggak mau memang di DKI khususnya, kemarin juga sempat diskusi dengan Mbak Elisa malah. Saya mampir ke Rujak kemarin. Jadi banjir tuh secara normatif jelas. Istilahnya itu secara technical know-how memang itu aja ininya. Jadi publik tuh harus paham juga siapapun gubernurnya, Iya. siapapun wakil gubernurnya, Iya. banjir mah tetap. Gitu. Tetap, tapi persoalannya adalah bagaimana kita awareness terhadap banjir pemerintah provinsi. Saya nanti bantu Pak Anies, khususnya misalnya banjir lokal. Itu kan harus benar-benar kita bantu supaya jangan sampai terjadi tidak ada banjir kiriman, kemudian banjir lokal terjadi. Tentunya saluran-saluran mikro kan harus kita Berdayakan. istilahnya ada apa ya? Dari kelompok masyarakat ini ada awareness yang tinggi lah. Kan sekarang seolah-olah gini, banjir ada, oh nanti ada Sudin ini yang bantu. Peran serta masyarakat kan boleh dikatakan masih kurang loh Bang. Contoh di Ben Hill lah nih. Kampungnya Abang. Iya. Sampai sekarang udah 3 kali banjir kita. Bersyukur pada Tuhan. Iya kan? Cuma persoalannya warga karena memang udah terbiasa ya. Sabar. Ntar yo surut sehari. Iya kan? Nah, tapi persoalannya memang gini, bagaimana memberdayakan masyarakat itu untuk supaya awareness terhadap banjir itu menjadi inherent di dalam mereka semua. Misalnya kalau sekarang sih karena di Ben Hill udah biasa banjir, mereka udah biasa. Kalau ada banjir, ada dari BMKG, udah siap-siap deh tuh dia pindah ke atas, lantai 2. Daripada dia belum pindah ternyata sudah genangan banyak. Jadi kalau di Ben Hill udah terbiasa, tapi persoalannya kan harus ada manajemen air yang signifikan sehingga bagaimana kita berpikir nanti banjir di Ben Hill itu terkurangi secara signifikan. Karena sekarang Ben Hill ribet Bang. Contoh kan di gedung tinggi yang paling tinggi itu Bang JJ. Kalau nggak salah 60-70 lantai itu si Mizu. Itu amdalnya udah kelar belum ya kan? Kadang-kadang kalau ditanya sama camat, lurah ya, kelar di mana? Ya, ternyata ada sumbatan. Padahal waktu itu saya saksikan sendiri, gorong-gorongnya gede Bang.
Gede banget, gede. Jadi ternyata sekarang melimpah luar biasa. Walaupun sekarang surutnya cepet, Bang. Zaman bini aneh RW, 8 tahun bini RW. Ngerendam 8 hari. Kemarin sehari. Jadi artinya ada beda gitu. Udah lebih baik lah ya. Iya, artinya Udah lebih baik, gitu. kalau tuh air ngocor cepet, iya, tapi yang namanya kelelep ya kelelep. Ya. Cuma dia punya frekuensi aliran air cepet. Aneh saksikan sendiri, kita seminggu Bang JJ. Waktu zaman dulu tuh. Tapi sekarang sehari udah Kelar. Nah, tapi ada yang juga kadang-kadang hujan nggak ada kiriman, banjir. Wah, di mana ya? Oh, berarti saluran mikronya nggak bener nih urusannya. Kan kalau di trotoar kan walaupun dia sudah lebar, kalau mekanisme sistem buangan airnya nggak pas, ada kesumbat di mana? Bingung juga kita kan. Kayak kemarin nih, Abang aja bingung apalagi kita, Bang. nggak maksud aneh begini. Contoh kemarin Mbak JJ di depan rumah aneh, dia gali deh tuh kan untuk pam, gali dalam, set. Sebelumnya pam listrik dulu. Bang ngapain? Listrik nih. Lu gali lagi, baru di overlay itu jalan. Uruk, besok digali lagi untuk pam. Jadi memang koordinasi sinergitas antar SKPD, antar instansi yang berkaitan dengan dan berkenaan dengan persoalan itu belum terlalu baik. Nah, jadi Berarti Anies belum terlalu baik bukan menangani banjir. artinya saya sebagai wakil gubernur Iya. membantu dia. Ya, berarti sekarang belum baik dong. belum sempurna. Oh, gitu. Sempurna kan hanya milik Allah. Sempurna ya belum terlalu baik dalam artian karena dia belum punya wakil gubernur. Oh iya. Gitu Oke. urusannya. Bang Riza gimana? Ngelarin banjir di Jakarta mungkin nggak? Nih Bang Anca agak jujur nih. Ya siapapun pemimpinnya, banjir mah akan tetap. Iya, Nanti saya akan mengurangi minta yang tanggapan penting, Bang Riza. Bang. Silakan Bang. Ya banjir itu kan sumbernya dari mana sih? Pertama dari hujan. Iya. Kedua dari banjir kiriman. Kiriman. Rob juga Tiga ada. dari rob. Laut. Kan sumbernya 3. Iya. Sekarang gimana ngatasi kelebihan air ini? Banjir kan kelebihan air. Iya. Satu, caranya disalurkan ke laut. Gimana? Ya sungai kan dinormalisasi atau dinaturalisasi. Sungai, kan? Kemudian tadi bicara Waduk. bicara selokan, got diperbaiki, dikonek supaya terintegrasi ke sungai, sungai ke laut. Kemudian itu mengalirkan. Kedua, air itu diapain? Air kan ditampung. Ditampung di mana? Di situ. Ditampung di mana? Di sungai kalau cukup pasti. Ditampung di mana? Di waduk. Kan begitu. Yang keempat, ditampung di mana? Di tangki-tangki. Nah, jadi ada program yang namanya TRAP. TRAP itu apa? Tampung, resapkan, alirkan, pelihara. Jadi ke depan setiap rumah itu, kayak kita ini kan kalau mandi ada apa? Tangki air kan? Air dipompa dari bawah, Naik ke atas. naik ke atas baru. Nah ke depan, air itu sumbernya dari air hujan gitu loh. Itu yang dipakai. Nah ke depan kalau kita di rumah punya septic tank, ya kan, tempat apa namanya tuh? Nah, Anuan, iya. ntar kita bikin juga tuh model tangki gitu di bawah tanah buat menampung air gitu loh. Itu menampung, itu ada program. Siapa yang punya duit kalau semua orang harus bikin septic tank tambahan? Jadi bentuknya nggak seperti septic tank, dia seperti tangki. Letaknya bisa di atas, bisa di atas permukaan, bisa di bawah tanah. Ya nanti kan kita lihat kalau gedung-gedung harus punya dong. Ya, Rumah-rumah gedung mewah harus punya, harus punya. Kalau rumah-rumah mohon maaf ya kelas bawah begitu, ya tentu bentuknya nanti ada biopori umpamanya. Nah itu kan mengatasi agar air tertampung. Kemudian kan ada konsep naturalisasi supaya air itu kan kembali turun ke tanah. Nanti dibangun biopori. Jadi semuanya itu sebenarnya konsepnya ada, ide gagasan ada, tinggal mengimplementasikan. Sekarang belum. Dan mensinergikan. Sekarang sudah dilakukan, tapi kan belum optimal ya. Perlu dukungan master plan yang lebih disempurnakan. Konsep pemerintah pusat apa, konsep pemerintah daerah apa, konsep kita semua apa harus bersinergi dengan kota-kota penyangga. Yang nggak kalah penting kota-kota penyangga yang lebih tinggi. Bogor. Ya kalau dia tutupan hutannya sekarang tinggal 30% informasinya berat. Berarti di sana teman-teman saudara kita di daerah Bogor harus meningkatkan
hutannya, jangan lagi ada villa-villa begitu dibatasi. Jadi harus ada disiplin. Lah orang Bogor ditegakkan. bilang Jakarta enak nyuruh-nyuruh kita. Enggak, kan memang ada yang hutan. Yang punya villa orang ya. Jakarta. Ya villa memang orang Jakarta, ini harus ditegakkan. Kemudian juga di Jakarta umpamanya ruang terbuka hijau, hutan kota kan harus diperluas. Idealnya kan 30%. Ya, Lagi soal pengembang juga harus berani gitu loh. Silakan Mbak Sita. Sama pengembang. Kalau apa yang dikatakan Bang Anca dan Bang Aliza, ya dua-duanya betul. Dan itu sebenarnya sudah menjadi konsumsi publik juga karena banyak juga pakar yang mengatakan hal tersebut. Yang paling penting nanti, ayo sama-sama warga Jakarta kita lihat setelah masa jabatan 2022, betul nggak apa yang disampaikan? Dan ini akan menjadi penilaian masyarakat kan? Apakah dengan adanya Cawagup, janji-janji tersebut selesai? Karena kalau kita ngomongin apa ide sudah banyak. Sudah banyak sekali, sekarang tinggal bagaimana dengan adanya Cawagup, apakah betul masalah banjir di Jakarta lebih baik? Paling enggak, kalau sekarang kan banjir 1-2 jam itu naik ayo 30-40 cm, itu pasti tuh. Kalau hujannya semalaman, itu udah pasti banjir. Ya kan? Kalau lagi musim deh. Apa yang dikatakan mereka berdua ini nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru Terus sebenarnya. alasan apa kita memilih Tinggal mereka? eksekusinya. Nah, apakah nanti tahun depan kan Dijawab, bulan Bu. Maret pemilihan Siapa nih, yang bisa ya kan? melaksanakan? Bulan Gitu. Maret pemilihan. Apakah nanti tahun depan setelah hampir 1 tahun bekerja, apakah nanti kalau hujan 1-2 jam masih ada genangan nggak? Nah itu aja deh. Kalau Ya, mereka nanti jadi biarkan warga Jakarta yang menilai. kalau mereka jadi wagubnya gitu. Iya. Betul. Kalau nanti jadi wagub. Tapi kan yang milih kan Mbak. Empok. Kalau kita kan dimandatkan, ini kan statusnya kan PAW kan, pergantian antar waktu. Jadi ini given dan secara undang-undang memang namanya gubernur itu harus punya wagub ya. Jadi kita nanti akan proses dengan terbuka dan transparan juga gitu. Tapi nanti kembali lagi warga Jakarta yang bisa menilai apakah kinerjanya betul-betul bisa dirasakan manfaat. Oke. Jadi memang kalau yang menurut saya Bang ya, banjir, macet, sampah, semua kan kepada ASN semua dan masyarakat. Nah mindset daripada pegawai negeri, Ya. Pemprov itu harus direkonstruksi kembali. Bahwa Jangan sampai ABS, jangan sampai bikin laporan pokoknya clear, segala macamnya jalan lancar. Nah ini yang perlu sebetulnya tugas Wagub. Nanti sekarang masih gitu ya. implementasinya Bang, implementasinya itu nanti seperti Mbak Zita katakan, emang benar. Kalau secara yang saya katakan sama Bang Riza, semua normatif di literatur memang begitu Bang J. Cuma implementasi operasional, ya kita plototin deh. Begitu dilantik besok banjir. Misalnya, kan ribet juga. Dilantik nih, Nurmansa apa Bang Riza? Riza. Sweet dulu dah. Besok banjir, mau nggak mau kita membuktikan diri kita. Iya. Dalam tataran implementatif Bang. Iya. Jadi ya udah apa boleh buat Mbak Elisa. Apa ini boleh baut Bang? Ini 2 orang given, kata Po Sita tuh Iya. given. Jadi harus dipilih salah satunya. Gimana? Atau udah males ngomong? boleh menguji juga loh. Ini kan nggak ada debat publik kan ya. Iya. Publik punya hak juga untuk mengetahui masing-masing calon ini. Yang sebenarnya saya punya kepercayaan bahwa ibu kota tidak akan pindah. Cuma ini kan Gimana? Saya punya kepercayaan bahwa ibu kota tidak akan pindah. Tidak akan pernah pindah. Ya, walaupun pemerintahan nasional bla bla bla, tapi yang menjadi masalah adalah sekarang kita dalam persiapan pemindahan ibu kota yang otomatis akan berpengaruh kepada semua produk kebijakan Pemprov DKI. Iya. Karena begitu tadinya RT RW DKI yang revisi itu diwacanakan DKI tetap sebagai ibu kota, tapi sekarang dia harus berubah menjadi kota global atau kota bisnis atau apapun. Nah, sebagai Cawagup ini kan mereka ada di periode penyiapan RT RW dan RDTR. Iya. Visinya kira-kira akan mempersiapkan Jakarta tuh seperti apa gitu. Walaupun kemungkinan besar tidak jadi pindah, tapi kita terbawa dalam proses ini. Jadi mau nggak mau, apa sih saya pengen tahu sih bayangannya ke depannya. Jika sampai benar-benar nggak jadi ibu kota tuh harusnya proyeksi Jakarta tuh akan jadi seperti apa? Mbak, ini harusnya jawabannya tidak normatif ya? Ya, ini langsung. Harusnya jawabannya tidak normatif. Iya. Silakan Bang Riza. Ya kalau ibu kota pindah, Jakarta harus seperti apa? Kalau ya. Ya gitu kan. Bahkan termasuk yang nggak yakin pindah kan? Sama dong. Kenapa? Abang juga? Saya yakin bahwa Jakarta lebih baik. Nah, gitu. Jadi Jawabannya politis. kalau ini begini, kita belajarlah dari beberapa negara. Jadi Jakarta itu harus jadi kota bisnis, kota perdagangan, ya, kota distribusi, kota logistik.
itu bisa Jakarta. Karena dia seperti hub dia, mana-mana. Penerbangan, kereta, kendaraan semuanya. Jadi dia pantas jadi distributor, jadi logistik, jadi kota bisnis. Kita punya Cipulir, punya Tanah Abang, dan lain, kota perdagangan. Kedua, Jakarta tuh akan jadi kota riset. Di sini isinya orang-orang pinter, ya, mulai dari pinter ahli nuklir sampai ahli budaya kayak Bung Jeje nih, Bang Jeje. Jadi semua di Jakarta adanya. Nah, jadi dia harus jadi kota riset, kota pengetahuan, itu Jakarta. Oke. Kemudian Jakarta harus jadi kota jasa, jasa pariwisata, ya, jasa bisnis digital, IT, teknologi. Oke lah, silakan. Kalau memang Pak Presiden ingin pindah, ya, saya bilang yang pindah itu kan pemerintahan. Tapi hiruk pikuk, ya, keseharian Jakarta, saya yakin nggak ada yang banyak berubah, gitu ya. Jadi saya pernah bercanda, nanti yang pindah yang bekerja sebagai PNS, ya kan. Kalau bapaknya PNS, ibunya enak di Jakarta. Yang seneng pengajian, udah ada komunitas pengajian. Di sono ngajinya di mana? Kan gitu. Yang seneng ngerumpi, ada temen ngerumpi. Di sono masih siapa yang ngerumpinya? Di hutan. Ya enggak? Terus yang seneng shopping, mallnya ada di sana. Kan belum ada ada Facebook, shopping. ada Instagram. Lain rasanya. Kan ada kopi darat. Ya, gitu. Kopi landed ya. Jadi saya pastikan bapak-bapak kesepian di sono. Emak nggak mau pindah. Akhirnya tuh bapak Balik Jumat ya kan? Balik. PJK. Balik ke Jakarta. Jumat balik ke Jakarta. Senin pagi baru balik lagi Kalimantan. Jadi malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin tidur di Jakarta. Nah, itu ibu-ibunya. Oke. Kemudian yang muda-muda udah enak, yang ngeband ya kan, yang belajar, yang kuliah ya kan. Kita ini ya, orang tua, jangankan urusan kuliah anak ya. Anak kita yang masih playgroup aja pengennya sekolah yang terbaik di Republik ini kan gitu. Tanya ibu-ibu. Ingin memberikan yang terbaik ya kan? Gitu. Sampai berenang aja pengen berenang yang terbaik gitu. Jadi orang tua itu ingin memberikan yang terbaik. Ada di Jakarta. Bang Riza dialognya jadi kayak Betawi. Gitu. Kan? Kita emang Betawi. Sama kita. Lahirnya doang Kalimantan. Umur 3 tahun udah di sini. Udah berubah ada Bang Jeje. Nah, jadi apa tuh? Jadi semua Jakarta, ya kan? Apalagi yang SMA semua. Jadi saya yakini sekalipun nanti berpindah pemerintahan, yang pindah yang jadi pegawai. Yang lain tetap di Jakarta. Oke. Nah, memang ini harus kita hadapi. Tapi Jakarta harus seperti apa? Kita nanti kalau terpilih, dua-duanya terpilih, kan cuma satu amin. yang terpilih. Insya Allah dua-duanya. Mau dirubah, mau dirubah. Mau dirubah. Enggak, statusnya satu, tapi sama-sama terlibat nanti. Wagub Kalau satu, Ane Wagub terpilih, dua. ini Oh, jadi Wagub gitu. gandengan Ane ntar. Begitu. Selamat dulu deh. Dia mau ngangkat Anda jadi komut. Iya. Cocok jadi komut. Terus. Nah, jadi nanti ya, idealnya ya kita harus mempersiapkan Jakarta ya. Banyak nih yang kita urus. Teman-teman Bang Jeje, teman-teman, orang politik nih pikirannya, wah ada wali kota baru nih. Gitu. Gue bisa maju wali kota nih. Ada pilkada. Wah, ada DPRD. Orang politik begitu, Bang, pikirannya. Nah, lain lagi dia kan. Jadi semua berpikir, apakah memang perlu ada DPRD tingkat 2? Apakah perlu ada wali kota yang dipilih melalui pilkada? Ini kan juga jadi diskusi kita yang harus kita pikirkan. Ini proses undang-undang sampai Juni diproses. Ini juga PR kita nanti kalau jadi Wagub bersama, juga memikirkan aspek legalitas. Kok Wagub bersama sih? Cerita aja. Kok kita bangun kebersamaan aja, iya kan? Ini Dia seremoni dalam aja. gitu. Pernyataannya dalam. Iya, pokoknya kita bersama. Kalau saya orangnya begitu, kita bersama, ya kan? Iya. Nah, jadi maksud saya ini juga PR. Kita di Jakarta di PR banyak, Bang. Ya kan? Undang-undang ibu kota nih bagaimana? Saya tinggalin seperti apa? Tadi baru bicara soal legislasi. Waduh, ada yang bilang nih kalau pilkada dipilih wali kota barat timur, jangan-jangan pagernya warnanya beda-beda nih Jakarta. Gitu ya. Jalan tol beda-beda ntar. Nah, ini juga harus kita pikirkan. Mbak Elisa mau nanggapi dulu atau kita dengerin Bang Anca? Silakan, Bang. Iya. Jadi yang jadi masalah sekarang adalah paralisasi daripada undang-undang itu jalan nggak? Satu RUU Ibu Kota. Satu lagi RUU berkaitan dengan masalah ibu kota yang sudah tidak jadi ibu kota. Kan banyak diktum-diktum berdomisili di ibu kota. Berdomisili di ibu kota itu kan harus dirombak total semua persoalannya. Ada 60 undang-undang. Nggak mudah. Nah, makanya
Ya alhamdulillah jadi pergi Pak Jokowi pindah urusan government. Tentu Jakarta berpikir untuk memperluas daerah Greater Jakarta. Jadi Jabodetabek itu jadi Jakarta. Jadi Bekasi, Bogor, Tangerang. Depok, Tangerang Selatan itu bagian dari provinsi Jakarta Greater Jakarta yang sudah tidak, yang mantan ibu kota. Tapi kadang-kadang kalau mantan kan balik dia. Ditelepon kan, akhirnya ini mantan lagi WA nih, lu balik aja dah. Oke. Ya, balik CLBK, lagi tuh CLBK. mantan. Iya, udah CLBK. gede kan. Nah karena memang persoalannya Jakarta harus Greater Jakarta. Harus besar dia. Nanti mungkin kedudukan gubernur setingkat menteri. Bisa kan? Walaupun dia tidak ibu kota. Mempermudah persoalan-persoalan. Kayak misalnya gini. 15 tahun yang lalu kita pengen terminal agro. Yang masuk ke Jakarta tuh entah hewan tuh udah karkas. Kemudian tanaman-tanaman udah bersih. Nggak ada sampah-sampah tanaman di Keramat Jati itu. Dulu kan kita udah punya ide dasar itu bersih semua. Jadi masyarakat Jakarta sudah tinggal menikmati seperti kayak di supermarket. Sudah dibungkus dan entah bukan plastik lah ya, apa ya. Pokoknya siap untuk saji. Nggak ada lagi potongan ayam di Jakarta, tapi sudah di perbatasan tuh sudah Tinggal bentuk daging aja. dagingnya udah bentuk karkas, ayamnya bentuk karkas. Itu lambat itu sekarang tuh. Nah, dengan adanya kondisi seperti itu lebih mudah kita. Pemerintahan Bogor koordinasinya kan kepada Gubernur Jakarta nanti. Gampang kan? Apalagi mereka pasti suka masuk ke Jakarta dengan tunjangan kinerja yang tinggi, mau lebih semangat lagi dan lebih mudah lagi nanti urusan-urusan banjir kayak macet kayak apa kayak Ngaturnya lebih gampang. lebih gampang karena kita punya wewenang yang lebih luas membawahi Jakarta yang penyangga-penyangga ini. Saya serahkan ke Mbak Elisa deh. Silakan Mbak. Tadi di awal kan kalau nggak salah Bang Risa tuh bilang bahwa harus ada keberpihakan pada yang lemah ya. Lalu tadi, tapi kayaknya Bang Anca belum bilang terkait soal ini ya. Tapi pada saat tadi membicarakan masa depan Jakarta sebagai tanpa ibu kota, sebenarnya melupakan apa yang menjadi esensi kota Jakarta itu sendiri, yaitu kampungnya. Tadi bilang bakal jadi apa? Kota IT, riset apa. Lalu tadi bilang akan bawa apa daging nanti sudah karkas sudah apa. Sementara di kampung itu ada pemotongan ayam, ada pabrik tempe, ada pabrik tahu. Sementara di Jakarta tuh 40% masih bentuknya kampung kota. Nah jadi saya ngerasa yang di awal-awal tuh kesannya cuma jargon aja bahwa harus berpihak pada yang lemah dan apa segala macamnya. Karena di masa depannya tuh nggak terpikirkan orang-orang ini yang tinggal di kampung kota. Jadi sih kesimpulan saya begitu. Ya. Bang Jaji mau tambahin? Iya betul. Ya yang paling menarik menurut saya mau garis bawahi pernyataan Bang Anca tadi. Kok lu jadi Betawi sih ikut-ikut gue gitu. Nah dalam konteks ini menyambung pada Elisa sebenarnya. Secara tidak langsung dua calon wakil gubernur ini itu sudah mengingat kampung. Dalam bentuk menjadi orang Betawi. Orang Betawi itu selalu identik dengan kampung. Kalau kita ngomong Sidul, Kampung. kalau kita dengar lagunya, Iya. kita lihat Binyamin gitu. Tapi wajah kampung itu wajah yang menurut saya di kota itu wajah yang dimusuhi. Padahal entitas terbesarnya dalam sejarahnya itu ya Jakarta adalah kota kampung. Tapi masih relevan nggak sih sekarang itu? Nah justru sangat relevan menurut saya. Oke. Karena di kampung itu kalau kita mau ngomong pluralisme ya ada di kampung. Kita mau ngomong toleransi itu ada di kampung. Tidak ada di klaster itu toleransi. Orang perumahannya sama semua kok. Kelasnya sama semua, sepatunya sama semua. Dasinya, kelirnya sama semua. Nah jadi bagaimana kita menyelamatkan aset kita yang besar ini? Entitas kita yang waktu Bung Karno mau bikin kota Jakarta dan akhirnya dia sepakati sebagai ibu kota, nggak usah pindah-pindah. Ini diskusi yang sering keliru ada bilang Bung Karno mau pindah ibu kota. Waduh, saya belajar sejarah hampir 25 tahun kagak pernah ketemu arsipnya Bung Karno mau pindah ibu kota. Dia sampai pidato dulu presiden tuh kalau ulang tahun Jakarta tuh pidato. Jadi pidato dia pada tahun 1964 dia bilang, saya ingin kota yang indah boulevardnya. Yang megah jalan-jalannya. Yang megah gedung-gedungnya.
Tapi saya ingin juga kemegahan itu sampai di rumah-rumah gubuk-gubuk para marhaen. Artinya ada tempat untuk kampung. Pertanyaannya seperti Elisa, di mana tempat kampung di hati bapak-bapak calon gubernur? Ya, silakan. Silakan. Silakan siapa duluan? Iya, saya pikir dengan pindah ibu kota tentu juga ada konsep ruang terbuka yang agak lebih besar dari sekarang. Walaupun terus terang sampai sekarang juga Bang, interaksi kita di kampung-kampung khususnya Ben Hill lah, ruang-ruang atraktif, pertemuan-pertemuan, kemudian taman-taman anak-anak yang bisa dinikmati itu kan salah satu bentuk. Walaupun terus terang, saya kecil memang dan lahir di Jakarta. Yang namanya budaya dulu, memang agak bergeser. Kalau mak kita bikin kelinca dibagi-bagi ke tetangga. Kelinca itu apa? Itu duren kalau sanggup beli satu dikolak jadi banyak. Harusnya bisa dibikin makan satu tapi bisa dibagi-bagi 10 rumah tangga. Dulu begitu, mak saya begitu. Dikasih ketan, di piring kirimnya ke tetangga, baliknya ada lagi tuh balasannya. Gitu. Kadang-kadang nggak siap-siap tuh ntar tuh, balas-membalas. Artinya gini, memang ada pergeseran kehidupan komunitas sekarang dari segi permainan anak-anak Betawi. Kita sekarang udah hilang Bang JJ. Di daerah Ane tuh Pangkalan Asem. Ane gede di Pangkalan Asem. Jalan Haji Yakub tuh anaknya temen Ane. Jadi memang mau nggak mau ada semacam modifikasi bagaimana teman-teman yang kalangan menengah ke bawah tuh harus bisa menikmati kan hasil pembangunan, ya kan? Salah satu contohnya saya pikir nanti dalam benak saya ini kebetulan ada kemarin kegiatan strategis daerah ditambah menjadi 73, ada gemar membaca di situ. Artinya apa? Mungkin selama ini kan sekitaran kita itu pengen punya buku yang memang dia tidak miliki. Nanti kita bikin perpustakaan di ruang terbuka hijau yang ada sarana permainan anak-anak, dia bisa pinjam buku, bukan sekedar pinjam, tapi setelah dipinjam dia bisa mempresentasikan apa yang dia baca dengan pendamping tentunya begitu kan. Jadi saya setuju banget, mau nggak mau Perda Pelestarian Budaya Betawi udah ada Bang. 15 tahun yang lalu udah diketok sama kita. Tapi kan cuma simbolik aja. Ini jenis-jenis kuliner Betawi, cucur, ya kan? Apa sih namanya tuh, kue buaya dan sebagainya. Kemudian partitur model-model kantor. Kalau saya lama di Padang Bang, 7 tahun. Setiap kantor, ini dari segi fisik Bang ya, membuka cabang harus ada begonjong. Begonjong Kabau Minang. Setiap kantor ada. Kalau di sini kan nggak ada kewajiban. Jadi begitu turun dari airport orang lihat hanya mangrove. Mangrove aja kita nggak ada sama sekali gitu loh. Yang ini jadi kalau gedung ini Bang apa sih namanya itu? Kabau Minangkabau. Kayak rumah adat. Kayak rumah adat. Kalau di sini nggak ada. Coba paling banter heritage itu ada di daerah Jalan Tol, ada Jalan Tol. Cut Mutia ya. Kan itu ada hotel-hotel kayak Sofian segala macem. Dulu kan rame. Renovasi imigrasi kantor yang dibikin jadi Buddha Bar itu kan rame jadi restoran. Ribut. Terus salah satu pengusaha kita punya rumah di Teku Umar, merubah dia punya bangunan, akhirnya ramai juga sama Bang Foke dulu. Nggak diizinin nih, karena merubah bentuk segala macam gitu. Di situ ada rumah Pak Nas, ya kan. Jadi terus terang Perda Pelestarian Budaya Betawi itu di sentral di situ Babakan misalnya. Tapi kalau di daerah-daerah ini nggak ada sama sekali Bang. Di Ben Hill habis semuanya. Ya, silakan. Jadi tadi Mbak Elis kan nyampaikan pertama, ya kalau jadi kota jasa, kota riset, ya, kota bisnis, gimana keberpihakannya. Jadi tidak berarti kalau jadi kota jasa, kota bisnis, kota riset, kemudian meninggalkan keberpihakan gitu. Bentuk keberpihakan tuh kan macam-macam. Ya. Contoh yang sederhana lah ya. Tadi saya sampaikan, pemimpin itu kan harus berpihak pada masyarakat yang masih belum cerdas, ya kan? Ya, kalau dia jadi kota riset, ya dia harus memastikan bahwa semua warga Jakarta itu bisa lebih baik pendidikannya, pengetahuannya, ada keberpihakan dari Pemprov, dari pemerintah. Itu dia harus turun, harus memastikan. Tentu harus dibimbing, dibantu, dibina gitu.
Kalau tidak, ini liberal begini, ya kalah. Yang kaya, yang punya akses, yang anak pejabat, anak konglomerat, anak toko yang lebih maju lah. Nah, fungsinya pemimpin itu di pemerintahan dimanapun dia harus berpihak, menolong, membantu. Itu soal pengetahuan. Soal keadilan juga begitu. Nggak sekedar BPJS, tapi banyak program lain. Sekarang itu mohon maaf ya, usaha umpamanya, ya kan? Ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, gitu. Ya kalau kita punya otoritas Pemda, itu yang nama mall itu harus diatur, mana yang umpamanya bicara budaya Betawi harus ada kuliner Betawi. Kita harus paksa gitu loh. Itu bicara pelestarian budaya Betawi. Tapi kebersihan UKM juga harus dibuat. Saya kemarin ke Kalibata City, itu kan apartemen kelas menengah ke bawah. Ternyata sekarang di bawah rame gitu. Sekalipun dia brandnya brand internasional, dia mau coba hadir di situ sekalian dalam skup yang lebih kecil. Gitu. Tapi kan kita nggak boleh biarkan brand-brand kelas internasional masuk di situ tanpa memberi kesempatan gitu loh pada brand-brand lokal. Jadi pemerintah tuh tidak boleh membiarkan begitu asal ada uang masuk buat pengelola. Harus ada diberi space dengan harga yang lebih murah supaya brand-brand lokal dia punya tempat bisa bersaing gitu. Kalau dibiarkan begitu kalah ini. Akhirnya kita pemerintah udah minta supaya diberi kesempatan, tapi kalah gitu loh. Nah makanya ada keberpihakan. Tadi saya bilang di depan begini sederhana. Nanti Pak Gubernur bisa aja ngeluarin edaran. Pokoknya kalau ada acara harus ada tarian lokal Betawi, ada kulinernya. Itu kan cara yang sederhana. Sehingga perda yang udah berapa tahun tadi? 15 tahun lebih. Udah 15 tahun nggak sekedar perda, harus diimplementasikan. Ayo sama-sama bersama teman-teman masyarakat Betawi gimana mengimplementasikan. Jadi di Republik ini masalahnya apa sih? Masalahnya satu, implementasi, aturan ada, konsep ada, banjir nanganinnya udah tahu, macet udah tahu, cuma implementasinya masih belum baik. Ya ini PR kita bersama mengimplementasikan gimana tadi keberpihakan, kelestarian budaya, kuliner dan lain-lain. Memang harus ada keberpihakan itu. Silakan Bang JJ. Aku boleh ya? Ya. Tadi Bang Riza menarik soal kota riset, pengetahuan. Problem besar dari kota Jakarta itu adalah sudah begitu punya banyak stok dan perbendaharaan pengetahuan, riset, dari persoalan banjir sampai persoalan gentrifikasi, soal kebudayaan Betawi begitu. Cuma persoalannya adalah bagaimana kalau abang-abang nih misalnya jadi wakil gubernur bisa membangun jembatan antara pengetahuan yang begitu kaya. Dulu Pak Ahok bilang, apapun urusan di Jakarta masalahnya, itu ada riset yang kaya. Pertanyaannya adalah, kata Pak Ahok, punya political will gak? Gitu. Punya kemauan gak menggunakan data hasil riset itu? Misalnya yang paling gampang menurut saya, kayak ondel-ondel, risetnya banyak. Semua riset itu mengatakan bahwa ondel-ondel sejak dia ada, itu memang fungsinya mengamen, keliling, keluar masuk kampung, diarak. Tapi kan tidak pernah mau didengar. Nah, ini hanya satu kasus yang kecil soal ondel-ondel. Soal nama-nama jalan yang bisa berubah seenaknya. Misal kampungnya Bang Anca Ben Hill. Kenapa namanya Ben Hill? Ada kampung-kampung lain misalnya Muruya Ilir, Muruya Udik. Itu kan sekarang jadi Muruya Utara, Muruya Selatan. Hilang diganti itu karena malu. Kesannya kampungan. Nah kampungnya Bang Anca juga ini malu. Makanya tapi dia kagak mau ganti tuh. Diganti suaranya supaya kayak Beverly Hill, jadinya Ben Hill. Nah ini kan menurut saya identitas kota juga menarik menurut saya. Ada banyak risetnya bagaimana memulihkan identitas kota kalau kita ngomong kebudayaan. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana pengetahuan yang kaya itu. Yang diriset orang kayak Elisa siang malam melototin arsip, buku-buku segala macam gitu. Itu ada gunanya nggak jadi cuma apa ya istilah cocot kencono gitu loh. Tambahin dikit ya. Silakan. Setelah ini izin pamit duluan. Nah, jadi betul banget. Jadi di Pemprov DKI itu mau minta riset apa aja juga ada. Mau tentang apa aja ada di situ. Jadi memang risetnya lengkap, data-datanya lengkap. Cuman ya tadi kita balik lagi di Jakarta ini masalahnya kompleks ya.
kompleks, dinamis, ada masalah tentang budaya, tapi juga kita harus yang urgent itu kan masalah banjir, macet, lalu juga ada beberapa yang mendesak. Nah, mungkin ini sedikit nanti pesan aja untuk kedua cawagup yang insya Allah akan menjadi wagub, karena kami di DPRD kami komitmen 60% wajah baru, kami menghantarkan Pak Anies wajib sesuai undang-undang harus punya wagub. Pesan kami di DPRD jangan sampai harapan itu ya cuman ini aja nanti jadi tadi katanya ban serep ya, tapi kayaknya enggak deh. Karena nih dua ini kayak oke gitu. Mudah-mudahan bisa betul-betul menyelesaikan paling enggak yang paling urgent dulu deh masalah banjir. Kita lihat 2 tahun ini, tahun depan 2021 banjir lebih baik enggak? Kalau banjir udah macet, kan Jakarta tuh masalah problem terbesarnya banjir dan macet. Nah kalau 2 itu sudah kelihatan lebih baik, boleh nanti fokus mungkin ke budaya, ke kebudayaan Betawi dan sebagainya. Lalu juga mau menaikkan PAD kita, itu boleh. Tapi 2 hal itu yang paling urgent dan paling sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta. Yang paling penting itu pertama tadi banjir, karena sempat kemarin juga di Garden City ya, di mana tuh Garden City itu sempat sampai ada kerusuhan. Jakarta Garden City. Karena warga Jakarta selama 2 bulan 8 kali loh banjirnya. Jadi mereka udah sampai lucu, tiktokan, sampai kesel, sampai marah, akhirnya jadinya melakukan anarkis gitu. Nah ini penting betul, harus betul-betul dijadikan solusi nih. Konkret apa sih nanti yang akan dilakukan oleh cawagup ini bersama tentu dengan gubernur. Lalu yang kedua tentunya masalah macet. Ini sebentar, masalah macet. tapi setuju nggak Bang JJ yang diutamakan itu yang tadi? Apa tuh? Aja. Kenapa? Nggak, beliau setuju apa enggak? Ya menurut saya persoalan besarnya di Jakarta yang kita hadapi memang kompleksitas. Jadi kalau kita bicara misal kita perlu wakil gubernur, karena kita tahu kompleksitas itu. Satu banjir itu kompleks, tapi tidak bisa kita mendahulukan banjir, mendahulukan macet. Semua punya kompleksitas dan urgen yang kemendesakan yang sama. Misalnya kalau saya mau bilang, kalau misal Bang Anca, Bang Rija itu baca riset, itu nggak bisa janji sama 2 anggota DPRD ini 2 tahun banjir itu hilang. 5 tahun banjir itu hilang, 10 tahun banjir itu hilang. Lebih baik lah, lebih baik. Nah lebih baik tuh kata yang relatif, yang rumit menurut saya. Karena ini perlu ada urusan konstituen di situ. Misal masalah garden apa tadi yang disebut? Jakarta Garden City. Jakarta Garden City. Persoalan yang mencuat di situ sebenarnya adalah siapa sutradara perubahan kota? Apakah abang-abangnya akan menjadi wakil gubernur atau siapa? Siapa yang memiliki hak untuk mengacaukan tata ruang? Kan pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada. Jadi menurut saya bangun tidur kalau misalnya hal-hal kayak begini tidak berani dihadapi, terus minta jawaban, banjir harus selesai. Karena kompleksitasnya itu harus dimengerti. Itu yang saya tanyakan tadi. Ya. Riset yang kaya itu mau dikemanakan? Okay. Bagaimana abang-abang berdua ini membangun jembatan atas riset yang kaya dan memilih riset yang betul. Karena banyak riset yang juga palsu, yang menipu, yang sifatnya cuma marketing. Mbak Sita silakan. Ya. Mau Jadi pulang duluan ya gini, katanya ya? Jadi intinya gini, semua masalah tentunya penting. Tapi kan kita dalam bekerja tentu kita punya segi prioritas. Kalau kita mau ngomong maunya banyak maunya. Tapi kan kita bisa menilai kan sekarang apa yang paling dibutuhkan oleh warga Jakarta. Dan kami DPRD kami reses. Reses itu formal mendengarkan setahun itu bisa 1 kalinya 16 titik kali 3. Jadi betul-betul mendengarkan apa yang sebenarnya warga Jakarta butuhkan. Yang mereka hadapi sekarang yang menjadi problematika yang paling penting adalah masalah banjir. Bayangkan 8 kali dalam 2 bulan banjir. Di mana mereka yang tidak mampu itu kan sudah habis-habisan, sudah beli lemari, banjir lagi, lemarinya ganti, banjir lagi. Jadi ini perlu menjadi sebuah solusi yang, dan saya rasa ini solusi yang bisa dinilai secara objektif oleh warga Jakarta 1-2 tahun ke depan. Tentunya semua masalah penting, tapi sekali lagi butuh nanti ke depannya untuk kedua cawagup DPRD sudah menjalankan tugas, menghantarkan ini ke Pak Anies, bagaimana ke depannya bisa betul-betul menunaikan janji-janji tersebut. Ada 23 apa 23 janji gubernur ya, bagaimana betul-betul bisa 23 janji itu terrealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. Oke. Silakan. Terima kasih Saya izin Mbak pamit, Sita. good luck Ya, Bang Anca terima dan Bang kasih. Aliza. Semoga sukses ya Mbak. Oke. Sebelum ini Bang William mau menambahkan dari tadi
cukup singkat tadi penjelasannya. Iya, kalau saya tadi sebenarnya kan semua yang kita diskusikan ini kan kembali lagi kepada anggaran. Kita punya uangnya atau tidak untuk melaksanakan itu. Nah, yang waktu tahun kemarin ribut itu kan soal MIBON itu kan sebenarnya intinya pada transparansi anggaran. Nah, apakah nantinya ketika salah satu dari abang-abang di depan ini jadi wagub, ada nggak komitmen untuk membuka anggaran? Artinya membuka anggaran itu di setiap tahapan. Oke. Karena kan Pak Anies itu kebijakannya kan tidak mau membuka anggaran dalam tahapan proses. Maunya ketika sudah ketok palu, sudah final baru dibuka. Nah, yang saya mau tuh kan sebenarnya setiap Prosesnya. tahapan dibuka. Yang saya mau nih KUA PPAS ini dibuka sehingga warga DKI Jakarta semuanya bisa mengkuliti sama-sama anggaran ini. Nah, mungkin apakah dari Bang Anca atau Bang Riza ini bagaimana pandangannya terhadap transparansi anggaran ini? Apakah harus melalui semua proses itu dibuka semua, setiap tahapannya dibuka atau finalnya aja? Oke. Gitu. Jadi 2 pertanyaan tuh dari Bang JJ tadi soal riset, bagaimana riset itu diberdayakan dan dimanfaatkan. Yang kedua soal transparansi anggaran dari William. Silakan Bang. Siapa duluan? Saya pikir memang saya setuju dengan Bang JJ ya. Setiap dinas itu pasti ada kaji terap, kaji ulang. Contoh misalnya masalah penataan PKL itu setiap tahun ada aja. Penataan konsolidasi PKL. Nyontek di Thailand, Catucala, nyontek di sana, di sini. Implementasinya hanya berupa logbin, lokasi binaan. Atau JP 01, JP 02, standarisasinya. Padahal sebetulnya kajiannya mendalam. Misalnya kaji bagaimana merekonstruksi terumbu karang di pesisir. Itu ada, saya baca. Tapi memang seperti abang, kadang-kadang riset itu memang ada yang marketing, ada yang benar-benar riset ilmiah yang untuk diimplementasi gitu. Apalagi kalau kita mengkaji berkaitan dengan masalah budaya Betawi, saya pikir udah banyak banget. Cerita-cerita masalah Betawi sendiri, epos-epos kepahlawanan Betawi, anak-anak kita udah kagak paham bang. Taunya Marvel semua. Pitung juga udah Iya lewat udah, yang inget Thanos, Kapten Amerika semuanya. Jadi memang betul saya sepakat. Jadi kalau bisa sih dengan waktu 2,5 tahun ini adalah nanti mungkin memang nggak bisa kita memang. Jadi gini bang, kegiatan strategis daerah 73 itu yang dibuat Pemprov sekarang ini, itulah prioritas yang memang dirasakan bisa melingkupi seluruh bidang. Contoh misalnya revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Ada lagi kaitan dengan pengayaan kepustakaan HB Yasin. Kemudian Taman Sueb Bunyamin S. Itu di salah satu 73 itu ada. Kemudian bagaimana Jakarta itu sebagai destinasi pariwisata. Berarti di situ di dalamnya ada ya cakupan Betawinya. Jadi di 73 kegiatan strategis daerah itu 2,5 tahun bang yang harus diselesaikan kita. Termasuk banjir, termasuk penyediaan air baku, kemudian bagaimana mengatasi limbah tinja manusia di Jakarta. Yeah. Ini kan pipanisasinya juga persoalan. Bagaimana kita mendapat air baku di Jatiluhur dengan pipa langsung ke reservoir di Buaran sampai penjernihan. Jadi 73 itu bang. Termasuk di situ adalah ya kaitan dengan seni-seni Betawi ada di situ, tapi nggak semua memang. Ya ada beberapa cuplikan-cuplikan yang menjadi prioritas. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua soal transparansi ya, anggaran. Saya pikir saya setuju ya. Transparansi anggaran itu menjadi apa ya? Menjadi kebutuhan kita. Artinya smart city kan semuanya transparansi semua. Kayak misalnya sekarang ada istilahnya alpuket. Alpuket itu kayak semacam mesin yang bisa kita memprint KTP kita tuh di situ. Kita misalnya dari anggota DPR jadi pensiunan, kita bisa dirubah di situ langsung di gadget kita ini. Bisa di print kartu keluarga, itu kan juga satu bentuk transparansi bagaimana kantor catatan sipil itu pindah ke rumah kita gitu loh. Apalagi kaitan dengan anggaran. Kalau anggaran sekarang kan sebetulnya semua masih bisa ya Bang William ya. Kita klik www.apbd, akan keluar di situ kita mau lihat anggaran banjir. Kita buka di situ, Dinas Sumber Daya Air.
Kemudian sampai ke rinciannya, kita akan lihat, oh ternyata di Dinas Sumber Daya Air itu ada nilai 600 miliar untuk pembebasan lahan kaitannya pembuatan waduk gitu. Walaupun memang Bang William nggak sampai ke komponen, ya kan? Artinya kalau komponen ini kan rigid banget. Nomenklatur yang ada di APBD itu, waduh luar biasa banyaknya. Ya, kemarin Bang William kelihatan aja tuh satu komponen Aibon ya, jadi rame ya. Nah, artinya apa? Kayak sekarang, mungkin nanti Bang, kita nggak tahu contoh nih, Ben Hill. Ben Hill tuh punya anggaran sekitar 12 miliaran, kaget juga kita. Zaman Sutioso kan cuma baru 3 tuh. Aneh buka, itu bisa di web base ya. Oh ternyata paling banyak komponen ini bayar PPSU 6 miliar dengan upah sebesar 2,9 juta per orang. Itu sekian ratus. Coba persoalannya ratusan ini kan kita nggak tahu nih. Di RW 1 berapa, RW 2 berapa, sampai RW 9 itu belum sampai situ Bang William. Artinya untuk transparansi itu bisa kita lebih bikin transparan lagi. Misalnya menempel anggaran. Kadang-kadang kita sebagai warga Ben Hill nggak tahu Bang. Anggaran kelurahan tuh berapa nggak tahu. Orang kan males buka web itu. Ya dijembreng aja dalam bentuk poster. Ini anggaran kelurahan Ben Hill. Untuk dana penguatan kelurahannya berapa, honor RT berapa, honor RW berapa, itu ada semua. Sehingga salah satunya kalau orang yang nggak bisa akses, by handphone, bisa dibantu lah. Tapi saya sepakat bahwa anggaran sejak dirancang menjadi KUA PPAS, itu bisa dibaca dan bisa diberikan masukan sebagaimana kalau RT RW yang kita bangun dulu, Mbak Elisa kan sering 2030 itu kan banyak hal-hal yang perlu masukan-masukan dari para teman-teman yang jago-jago kaitannya dengan tata ruang, itu menjadi salah satu lah. Oke, silakan Bang Riza. Jadi KUA PPS tadi dibuka ya? Kalau pada saat masa penganggaran tuh KUA PPS dibuka ya? Iya, kalau bisa begitu, nggak masalah. Dicatat sama dia tuh. Iya. Silakan Bang Riza. Ya, jadi kan Kecuali kalau nggak dapat izin ya. Jadi memang Lebih kalau bagus minta maaf daripada minta izin. Jadi memang kalau kita bicara riset ya, memang semua negara-negara maju di dunia itu kan diawali dengan riset, penelitian ya. Kalau kita ini kan Litbang itu kan penelitian dan pengembangan, di sini dibilang sulit berkembang gitu Bang JJ. Gitu diplesetin begitu ya. Kenapa? Karena dianggap urusan begitu dianggap urusan nggak penting di Republik ini. Jadi nggak cuma Jakarta di Republik ini, ke depan memang kita harus berpikirkan ke depan. Kita ini nggak terbiasa menanam, ya kan? Padahal para orang tua kita ngajarin menanam, kan? Rasulullah aja mengajarkan biar kau mau mati besok ya tanam, gitu, buat anak cucu, gitu. Kita nggak berpikir yang jangka pendek terus. Nah riset ini satu bagian yang penting dalam kepentingan jangka panjang. Nah ini mindset berpikir warga, para elit, para tokoh, para pemimpin itu harus dirubah mindsetnya, tuh. Harus berpikir jauh ke depan. Ya karena zamannya kampanye. Jadi yang berpikir nih gimana yang pencitraan begitu. Riset kan apa pencitraan ya Bang JJ gitu kan. Jadi selalu yang ditampilkan program-program yang dapat menarik simpati sesaat gitu. Karena urusannya pilkada nih, pemilihan langsung gitu. Nah riset ini jadi tantangan kita ke depan. Makanya disitulah butuh pemimpin yang visioner ya, yang berani membumikan bahwa riset ini penting. Dengan cara apa? Meningkatkan anggaran riset di semua sektor. Anggaran riset itu paling kecil, gitu. Coba dicek. Kita beda sama negara maju. Negara maju itu anggaran riset ditingkatkan terus lebih cepat, gitu. Karena ke depan, sehingga kita ini sampai hari ini 74 tahun ya kan, bikin motor aja nggak bisa-bisa. Padahal Pak Habibie udah bisa bikin pesawat. Kurang pinter apa kita? Bisa bikin pesawat, tapi bikin motor sampai hari ini nggak kelar-kelar. Jadi kita kadang bingung. Mobil udah dong. Ada SMK kan? Iya SMA Ya, lanjut, ada, lanjut, ya kan? Tapi lanjut. kita belum lihat nih, ya kan di jalan-jalan. Gitu loh. SMK Bang, bukan SMA. Oh, Itu iya. ngeledek apa nggak tahu? SMK katanya ada, kita belum lihat ya. Mudah-mudahan, SMA tadi. mudah-mudahan SMK bener-bener bisa diimplementasikan. Iya SMK. Iya. Dengernya SMA. Dia sengaja SMA, tadi kayaknya. iya. Iya. Ya apa bedanya? Jadi maksud saya, ya marilah kita sekarang para pemimpin, para pengambil kebijakan berpikir visioner ke depan dengan mengedepankan riset, penelitian, ya kan. Nah kemudian yang kedua Transparansi anggaran. transparansi anggaran. Iya.
Saya sih gampang aja. Ya. Ini kan zamannya IT, zaman keterbukaan. Udahlah, semuanya harus pakai sistem, pakai teknologi, pakai IT. Pamannya ginilah, saya ambil yang sederhana aja nih, Bang. Sekarang kita masuk restoran. Kan ada pajaknya kan? Ya. Pertanyaan kita ini sederhana, coba di ruangan ini. Kira-kira nih restoran nyolong-nyolong pajak gak sih? Wallahualam. Ini hotel nyolong-nyolong pajak gak sih? Ya. Wallahualam. Pasti banyak orang bilang, ya kira-kira ada lah yang dicolong-colong. Kan begitu Bang. Pengusaha ini nyolong-nyolong ngemplang, pasti ada lah. Jadi kalau pakai tadi teknologi udahlah pakai sistem, ya kan, pakai digital, terintegrasi, transparan, udah terkoneksi. Hari ini kita tes aja, kita beli kopi kan di situ, keluar nggak pajaknya? Kalau terintegrasi, transparansi, masuk di gadget, kita beli di satu kafe di bawah tuh, keluar nggak? Harus begitu. Jadi perlu ada checks and balance, perlu ada reward and punishment, perlu ada sistem yang terintegrasi. Jadi bicara transparansi, nggak sekedar kita keluar-keluar keterbukaan, kita implementasikan gitu. Sangat sederhana. Dan itu mohon maaf, sekarang bukan teknologi yang berat. Dulu saya berpikir, dalam rangka transparansi, pajak saja umpamanya, berarti di siap komputer di toko-toko, di hotel, di outlet, itu perlu ditempel satu alat, kira-kira begitulah. Untuk mengkoneksitas, menghubungkan ke pusat, ke server, dan sekarang nggak perlu. Sekarang cukup servernya. Cukup software kok. Dengan software yang ada, dia bisa terkoneksi. Pakai cloud. Jadi dengan begitu ya, itu dengan mudah. Contoh yang kedua, apa yang dilakukan Ahok saya kira sesuatu yang baik. Ya. Ada baiknya juga Ahok ya? Ya kita harus jujur. Kalau ada yang baik kita sampaikan yang baik, yang kurang ya kita sampaikan yang kurang. Iya. Kan semua begitu. Dari zaman Bang Ali Siap. sampai sekarang Bang Anies tentu punya plus minus. Iya. Ya kan? Nah contohnya apa? Saya setuju. Itu bagian dari pemberdayaan. Kalau ada yang kotor, yang lobang, udah masyarakat suruh foto, kirim. Nggak tidur Bang, kepala dinas, aduh ampun dah gua katanya ada aja masuk kan gitu. Iya. Dia bikin komputer di ruang tamu kerja, di gadgetnya keluar nih. Waduh, kalau gua wali kota kan, Salah kirim Bang. iya di wali kota nih kita bilang, wah ini ada yang lapor nih. Kan begitu. Namanya clue Bang. Nah, clue begitu kan akhirnya kecamat tahu juga. Camat terima juga. Wah, di kecamatan gua terima. Pak Lurah terima juga. Jadi semua patut tanggung jawab. Masyarakat harus melaporkan, nanti dinas terkait menyelesaikan. Itu bagian dari. Malah kalau saya kasih reward, yang melapor kasih reward, yang nggak benar. Tapi singkatnya gini, Pak, transparansi anggaran per fase setuju. Bagaimana? Per fase. Iyalah. Transparansi anggaran per fase, tidak di ujungnya saja. Setuju nggak Bang? Saya sangat setuju. Oke. Jadi transparansi anggaran itu dari hulu ke hilir. Oke. Dari ujung, dari A sampai Z, end to end. Jadi jangan setengah-setengah lah. Oke. Harus pakai sistem. Iya. Kalau begitu Bang, nggak ada lagi orang berani korupsi. Setuju. Gampang itu. Walaupun kita ngobrol di rooftop, tapi program ini tetap ada durasinya. Jadi kita harus kelarin gitu kan. Tapi ada Torik mau nanyain nanti sekaligus nanti Mbak Elisa nambahkan. Kalau tadi sudah di exercise sama ahli-ahli ini, mungkin masyarakat Jakarta udah dapat gambaran juga. Sayangnya, tapi kan sayangnya bukan pemilihan langsung. Nah ini pemilihan tidak langsung oleh DPRD. Mungkin masyarakat Jakarta juga perlu dapat gambaran kira-kira keyakinan dalam bentuk pemetaan di DPRD, abang-abang ini sudah sejauh apa. Kalau saya lihat gestur keyakinan ada di Bang Riza lebih banyak nih, karena dia udah mengajukan pengunduran diri ke DPR ya kan. Udah mundur DPR, udah berani dia kan. Bisa jadi kan udah jauh juga pandangannya 2022. Visioner. Udah visioner. Jadi 2022 itu lengser Anies maju capres, 2024 maju cagup gitu kan, bisa juga. Udah. Abang mundur juga dong. Nah itu juga mungkin mundur kalau gitu. mungkin bisa diceritain Bang Anca, Bang Riza sejauh ini pemetaan seperti apa. Yang saya tahu juga Golkar sudah menyatakan dukungan ke Bang Riza walaupun nanti vote-nya tertutup ya. PSI gimana? Kalau PSI gimana? Udah menentukan pilihan belum? Belum, tapi Anda udah punya pilihan nih dari dua orang ini? Belum. Jadi kita Belum juga. mengosongkan pikiran. Oke, mengosongkan pikiran. Nantinya nanti setelah ada tanya jawab di DPRD baru kita menilainya dari sini. Ini kan udah nih kira-kira. Ya minimal Bang Will udah follow IG gua. Alhamdulillah. Itu gestur. itu Gestur, jangan ngasih gestur. Dan udah like. PSI sama PKS tuh bedanya sama K sama I doang. PSI udah dapet ya.
Silakan Rick. Ya, mungkin juga bisa dikasih gambaran Bang Riza selain Golkar mana lagi yang sudah mungkin ketemu di balik layar. Bang Anca juga mungkin bisa cerita Bang biar rakyat DKI dapat gambaran kira-kira siapa menangnya nanti. Jadi ini Torik menguji seberapa besar transparansi bapak-bapak ini gitu ya. Ini kita langsung ngomong di atas meja. Mbak Elisa silakan. Ya, jadi waktu pilkada kemarin ada riset 56% pemilih Anies adalah penolak reklamasi. Saat ini reklamasi itu masih status quo, nggak jelas juntrungannya gimana. Jakpro udah dikasih peran lewat pergub dari 1,5 tahun lalu, tapi tidak ada kelanjutannya. Nah, saya memang golput pada saat pilkada, nggak peduli juga siapa yang kepilih jadi gubernur pada saat itu sebenarnya. Tapi saya punya sangat keseriusan dari 15 tahun lalu menolak reklamasi secara konsisten gitu. Nah, dan saya pengen tahu ini wakil gubernur cawagup ini nanti pandangannya terhadap reklamasi Teluk Jakarta dan termasuk masa depan pesisir Jakarta itu seperti apa? Apakah dengan melanjutkan 17 reklamasi atau membiarkan status quo atau benar-benar menyetop benar-benar menghentikan as-it-is seperti sekarang ini atau mengubah atau apapun gitu. Saya pengen tahu itu. Oke, jadi yang pertama soal peta kekuatan, yang kedua soal reklamasi. Bang Riza dulu deh. Ya jadi soal peta kekuatan ya saya kira kan ya kita kan ini bukan pilkada langsung. Jadi kita ya silaturahmi lah, anjang sini anjang situ ya kan. Ya kami memang datang ke praksi-praksi, diskusi, dialog, ke PSI, ke semua praksi lah yang ada di DPRD kami datang. Kemudian ya dari yang didatangin tuh dapat feedback positif berapa fraksi itu Bang? Ya saya tidak ingin mendahului kan. Ya. Tapi kita optimis insya Allah ya dapat kesempatan sampai 2022 Bang Anca. Amin. Bersama, tetap bersama. Tetap bersama. Pokoknya nggak jauh-jauh dari kita tentang. Iya, mantap lah. Jadi insya Allah pokoknya kita terus silaturahmi, bersinergi ya kan semua temen lah. Kebetulan saya di Senayan nih, rata-rata pimpinan partai ada di Senayan, deket, kenal lama dari teman main semua. Jadi ada kesamaan Abang nggak mau mendahului. Abang nggak mau mendahului, tapi udah mendahului itu dengan mundur dari DPR. Kan begini, itu kan aturan. Jadi kan saya harus menunjukkan sebagai pemimpin yang taat pada aturan. Kalau kita mikirin diri sendiri ya nggak bener lah, ya kan itu resiko, ya kan semua konsekuensi ya saya harus terima. Ada yang bilang Zang, ngapain lu cuma sampai 2022, DPR sampai 2024, ya kan? Oh, lebih enak katanya lu kalau DPR masih bisa keluar negeri, jadi wagub nggak bisa keluar negeri. Nah, jadi macam-macam lah, ya kan? Ya udah emang nasib wagub kan nggak bisa keluar negeri. Bisa jadi cagup Bang. Kenapa? 2024 bisa jadi cagup tapi kan? Saya kira terlalu jauh lah 2024 ya kan. Kita dipilih aja belum kan. Kita dipilih dulu ya kan. Tanggal berapa tadi? Tanggal 18 sama William kan dan teman-teman itu. Oh 18 jadinya ya? Oke. Insya Allah tanggal 18 mudah-mudahan. Ya kita kerja sebaik mungkin membantu mendukung kepemimpinan Anies Rashid Baswedan sampai Oktober 2022. Jadi nggak boleh berpikir jauh. Oke, soal reklamasi. Ya memang reklamasi ini kan bukan soal yang mudah dan gampang ya. Tentu saya sebagai wagub harus taat pada visi misi program yang telah dituangkan dalam RPJMD. Ya, Mas William lebih tahu dari saya apa isi detail daripada RPJMD menyikapi soal reklamasi dan masalah-masalah lainnya termasuk masalah lingkungan. Prinsipnya bagi saya kita memang harus membangun kota Jakarta, kota yang modern, yang lestari, yang berbudaya, tapi harus memperhatikan lingkungan, itu nomor satu lah ya. Karena bagi saya, kita ini sebagai manusia ini akan kembali ke lingkungan. Jadi hidup kita ini sekarang tuh ya lingkungan nomor satu lah ya. Sekarang nggak cuma smart city, tapi yang lebih penting kan green city ya kan. Sekarang kita mau ninggalin plastik gitu loh, itu kan bagian dari kepedulian kita pada lingkungan. Banjir karena kita nggak peduli pada lingkungan gitu loh. Kita lupa pada pentingnya hutan dan sebagainya. Kita sekarang nggak dengar lagi suara-suara burung gitu. Jadi marilah kita kembali ke alam. Bagi kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, kita harus kembali alam. Pada akhirnya kan kita mati kembali ke alam. Jadi mari kita jaga dan lestarikan alam melalui program-program kita. Jadi jawabannya nggak bisa setuju atau tidak setuju, lanjut atau tidak lanjut. Kenapa? Itu kan pertanyaan simpel aja, lanjut atau tidak gitu. Ya kan sudah diputuskan. Oke. Saya kan wagubnya PAW. Apa yang diputuskan oleh gubernur, ya kita sami tak watona gitu loh.
Kalau kita wakil Lawan? gubernur pilkada, Kalau ngelawan bisa jadi cagup 2024 kan gitu. bukan. Jadi wakil gubernur itu melaksanakan visi misi program daripada Anies Sandi waktu pilkada yang telah disempurnakan, direvisi, diperbaiki bersama teman-teman DPRD, dituangkan dalam RPJM. Apa yang ada di itu tugas Wagub membantu melaksanakan gitu. Silakan Mbak, mau nambahin? Kalau saat ini status quo, setuju sama status quo dong? Bagaimana? Terkait reklamasi ini lagi status quo, nggak jelas mau kemana gitu. Perdanya nggak ada, ininya dan segala macamnya pemanfaatannya nggak ada, pemanfaatan oleh developer jalan terus dan sebagainya gitu. Nah ini kan kayak status quo gitu, di stop apa enggak tapi nggak jelas gitu. Nah ini kalau misalnya tadi bilang peduli lingkungan segala macam, itu kan ada kepedulian ya, selain dengan kesetiaan terhadap gubernur nantinya. Nah ini konfliknya ini bagaimana gitu? Apakah nanti kalau misalnya benar harus peduli pada lingkungan, ya berarti reklamasi sebagai penasihat gubernur ya harus benar-benar ambil keputusan ini. Jangan Berhenti ada atau status tidak? quo, berhentinya tuh seperti apa gitu? Jangan seperti kayak sekarang gantung gitu semuanya. Ya saya kira saya setuju ya. Tugas wakil gubernur, kalau saya nanti terpilih bersama Bang Anca, sama-sama kita akan identifikasi. Saya pribadi akan memberanikan diri mengidentifikasi semua permasalahan Jakarta. Termasuk mengidentifikasi masalah reklamasi yang rame seperti ini. Dan saya juga akan belajar sama Anies, sama Sandi, kenapa dulu punya kebijakan waktu kampanye tolak reklamasi itu punya alasan. Saya akan pelajari secara mendalam, secara detail. Terus sekarang apa sikap dari Pak Gubernur menyikapi daripada reklamasi, saya akan pelajari. Saya akan menjadi bagian penting dan saya akan berani mengambil keputusan resiko yang akan saya sampaikan pada gubernur. Karena tugas kita wakil cuma menyampaikan, memberi saran, ya kan? Ini loh masalah yang saya temukan terhadap reklamasi, ini saran-saran saya pada gubernur. Silakan Pak Gubernur mengambil keputusan. Kira-kira itu Mbak nanti yang akan saya lakukan. Jadi saya akan berani semua masalah lah di Jakarta ini, mohon maaf. Soal KDB, apalagi itu koefisien luas bangunan bermasalah. Tanah-tanah Jakarta dimanfaatkan oleh para taipan-taipan umpamanya. Ya kita identifikasi gitu. Apa sikap? Ya harus tegas, harus berpihak. Apalagi nanti kalau pindah ibu kota, ternyata bangunan jadi kosong. Saya tahu Mbak Elisa nggak puas, tapi apa boleh buat, harus bersabar ya Mbak ya. Tabah aja tabah ya. Jawabannya Yang paling kurang penting kita berpihak kepentingan warga. Iya. Itu paling penting. Silakan Bang Aca. Iya, Satu soal kekuatan, hitung-hitungan ya. hitung-hitungan. Ya Allah, bolak-balikanlah hati mereka. Iya. Ceritanya begitu. Karena memang pasti detik-detik terakhir seorang yang sudah menentukan pilihan bisa berubah. Karena kita pagi kan menyampaikan visi misi paginya. Siangnya milih. Tentu kan minimal ada performansi yang mereka bisa nilai. Walaupun dari jauh sudah mengosongkan hati kayak Bang Wil kan. Dikosongin hati tetap aja Nurmansa lewat tuh wajahnya. Sekali dikosongin lagi, dari kanan Nurmansa lagi. Jadi memang kemungkinan besar kayaknya aneh menang tipis ya Bang ya. Kalau ente menang tipis, aneh menang tebel kayaknya. Orang Betawi lain. Iya. Mudah-mudahan kita hampir menang Bang. Iya. Lain Bang, kalau hampir menang kalah. Wah. Ini Abang ini pertanyaannya gaswat juga sih. Tapi memang betul lah, kayak kita kan mengadakan personal approach. Persoalannya DKI itu beda sih Bang. DKI itu ditentukan bukan ansih oleh anggota, ketua DPD DKI, tapi pimpinan nasional juga. Jadi memang sangat pengaruh. Dinamikanya ya Jadi dinamis maksudnya lah. karena PKS bukan koalisi, sementara Gerindra koalisi, jadi kira-kira Ya. sudah kira-kira. Ya Tuhan memenangkan PKS. Iya. Iya. Tapi itulah itu ya so-so lah ya. Iya. Karena memang yang namanya takdir tuh di atas kan udah ada ya Bu Elisa. Iya. Ada namanya N atau namanya A, Nurmansa atau Anca. Boleh. Cocok. Oke, itu that's it lah. Iya, Jadi nanti iya. voting Kita lihat aja tertutup. nanti ya. Yang kedua soal Yang kedua reklamasi ntar aneh begitu menang nih, aneh panggil Bu Elisa, Bu J, Pak sama Bang JJ. Bang duduk Bang bareng. Ini barang dikemanain nih? Udah jelas Bang jawabannya. Ya artinya memang Ya tidak dong. yes. Kan kalau tidak dimanfaatkan kan sayang juga Bang.
tapi dimanfaatkan tidak merusak lingkungan, tentu pasti itu. Karena memang kan udah diuruk, nggak mungkin dibongkar, Pak. Iya kan? Walau alam deh, mungkin dari tinjauan Mbak Elisa sama Bang JJ tahulah. Makanya ntar aneh nanya. Iya, aneh nanya. Kemarin aja aneh nanya banjir sama Mbak Elisa. Pantesan, ya kita kan orang nggak tahu nih. Pantesan awalnya dibulak-balik, jawabannya juga dibulak-balik. Tapi memang, karena memang ini kan keputusan politik ya Bang ya. Jadi pada saat... Memang di talk show itu nggak pernah bisa memuaskan. Iya. Makan nasi Padang bisa puas, talk show nggak bisa. Karena memang janji politik Anies tidak reklamasi. Kan otomatis itu. Kita sebagai Wagub PAW mengikuti visi misi yang sudah disepakati dan sudah masuk produk hukum Perda. Jadi nggak bisa lewat dari situ, Bang. Bang, kalau fungsinya menurut undang-undang adalah memberi saran. Iya. Dalam saran itu ada tausiah, Bang, kalau menurut orang PKS namanya. Iya kan? Jadi nasehat, Abang mesti nasehatin, mesti kasih saran, ingat janjinya. Iya. Ingat jangan status quo. Iya. Jadi posisi Abang udah jelas harusnya. Abang kan pembantu daripada gubernur. Iya. Nah, Persoalannya kan kalau pembantu, Bang Wagub itu nggak pernah tanda tangan, Bang. selama Abang mau 5 masuk tahun. sejarah kak? Kan Wagub kagak pernah masuk sejarah. Pertanyaan saya itu, Bang. Iya, karena Abang jurusan sejarah susah juga kita. Oke, Bapak-bapak. Iya, jadi pada dasarnya Bang, Iya. visi misi kita jalankan. Jangan sampai itu status quo, pemanfaatannya kita diskusi nama Bareng-bareng sama pakar. pakar-pakar lingkungan semualah urusannya dah, gitu Oke, dah. abang-abang, Empok, makasih waktunya. Kita pasti punya keterbatasan yang namanya durasi. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya sengaja tidak memberikan closing statement bagi masing-masing calon ini. Karena percuma, ente nggak milih, percuma jadinya. Udah ditentukan oleh anggota 106. DPR gitu ya, anggota DPRD. Jadi sampai di sini saja. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Seperti biasa, saya lupa quote-nya dan tidak menulis puisinya. Jadi buat Pak Harun Masiku dan Pak Nur Hadi, pulanglah. Sampai jumpa. Terima kasih, Bro.